wabarakatuh. Selamat datang di Gen Bincang episode 7 yang mana ini akan jadi episode terakhir Gen Bincang Komisariat YIN Pekalongan. Nah, di sebelah kiri saya sudah ada Bapak Syarif. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, kita itu kedatangan Pak Syarif. Beliau itu dari KPKL dan beliau itu juga ketua KPKL. Nah, apa sih KPKL itu? Langsung aja kita tanya-tanya ke Pak Syarif. Sebelumnya mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri dulu ke teman-teman. Oke, terima kasih Mbak Farah atas undangannya untuk teman-teman Genpi dan kesempatan saya untuk berada di sini tuh ikut dalam Gen Bincang. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah. Kebetulan saya ditunjuk sebagai Ketua Harian Pelaksana Kegiatan di Komunitas Peduli Kaliloji, yang mana Komunitas Peduli Kaliloji sudah terbentuk sejak tahun 2014. Waktu itu diawali dari obrolan di medsos terkait kondisi lingkungan yang ada di Kota Pekalongan, baik itu sungai maupun limbahnya. Sehingga teman-teman yang ada di medsos sangat merasa khawatir melihat keadaan lingkungan yang ada di Kota Pekalongan. Pada waktu itu November kita kumpul, hanya kita sepakati untuk membentuk suatu organisasi, gerakan sosial, gerakan lingkungan. Saat itu kita bergerak pertama di Sungai Loji, tepatnya di Jalan Pationus. Kita mengundang teman-teman Jakarta Bersih sampai 500 orang, 500 relawan. Berarti saat itu masih ya juga kita menggerakkan teman-teman yang ada di Pekalongan karena saat itu kan masih terbatas, Mbak. Ya, masih hanya sebatas teman-teman medsos. Sehingga kita butuh bantuan personil dari luar. Saat itu masih Pak Basir wali kotanya dan Pak Alek wakil wali kotanya. Alhamdulillah beliau berdua hadir di tengah-tengah kegiatan kami dan mereka mensupport sepenuhnya kegiatan kami. Jadi sampai tahun ini berarti 7 tahun kemarin kita baru melaksanakan kegiatan HUT di tanggal 26 Desember. Oke, berarti 26 Desember 2014 ya, itu berarti berdirinya KPKL, Komunitas Peduli Kaliloji Pekalongan. Nah, ngomong-ngomong tentang KPKL sendiri Pak, kegiatan sehari-harinya itu apa aja? Waktu di awal-awal kita berdiri, kita sering melakukan kegiatan, minimal kita 2 kali dalam 1 bulan, artinya setengah bulan sekali kita turun membersihkan sungai. Karena waktu itu kita fokusnya ke limbah, tapi kita punya strategi, kita menyentuhnya sampah dulu. Karena kalau kita langsung ke limbah, itu benturannya sangat kuat, sangat keras, sehingga kita riskan untuk melakukan situ. Kita akhirnya mencari simpati masyarakat dulu, kita berstrategi untuk membersihkan eceng gondok, membersihkan sampah. Sampai tahun 2017-18 kita masih eksis di kegiatan 2 kali dalam sebulan. Bahkan waktu 2016 Ibu Siti Nurbaya sebagai Menteri KLHK Pusat, beliau hadir pada kegiatan Festival Kaliloji. Ada dokumentasinya semua di sekretariat sekolah komunitas, mampu mengundang Ibu Menteri untuk hadir di tengah-tengah kita untuk bisa berkomunikasi dengan para beliau-beliau yang punya kewenangan, sehingga keperluannya apa sih untuk penanganan masalah Pekalongan bisa dikomunikasikan di situ. Itu tujuan kita melaksanakan kegiatan Festival Kaliloji adalah ajang ketemunya antara pemerintah, pengusaha, masyarakat dan komunitas. Kita komunitas ya sebagai jembatan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pemerintah. Kita ada di tengah-tengah, kita mencoba membangun komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Itu berarti sampai 2016? Sampai 2018 kita eksis di 2 kali kegiatan. Ya di tengah-tengah pasang surutnya organisasi kami kan, sebuah gerakan, sebuah organisasi kan tidak mungkin berjalan mulus, Mbak. Di situ pasti ada ujian, ada cobaan. Waktu itu 2018 kita ada sedikit ya kesandung ya, tapi alhamdulillah kita masih eksis, masih survive sampai hari ini juga. Ya. Berarti alhamdulillah sampai hari ini terus berjalan dan sepertinya juga kegiatan bersih Kaliloji itu juga terus dijalankan ya Pak. Nah, Bapak kan tadi bilang awal-awalnya untuk mencari simpati memang dengan menggunakan
kegiatan yang sifatnya berarti penyelesaiannya itu masih di permukaan gitu ya Pak? Misalkan masih ngambil sampah, eceng gondok dan sebagainya. Nah, apakah sekarang sudah mulai ke yang lebih masif lagi seperti mungkin pengendalian limbah atau semacamnya? Alhamdulillah kita perlahan-lahan Mbak, tetap kita fokus ke ya semua sih ya, karena hal itu mempengaruhi yaitu perubahan iklim nanti yang akan kita bahas di sini. Ya. Kita terfokus di dua-duanya, di sampah dan limbah, tapi perlahan-lahan kemarin kita mendatangkan teman-teman dari LIPI yang sekarang berubah nama menjadi BRIN, Badan Riset BRIN sekarang, dulunya LIPI. Ada temuan, ada formula bagus untuk penanganan limbah. Kemudian kita juga ada teman yang ada di daerah Gamer, itu punya penemuan bagus juga untuk bisa diaplikasikan untuk penanganan limbahnya. Berupa mesin-mesin atau Berupa senyawa, senyawa, tapi dari dari sampah. Jadi sampah itu dikelola sedemikian rupa menjadi sebuah formula khusus untuk menjernihkan dan menjadikan air sungai sesuai baku mutu. Luar biasa ya. Dari sampah itu sendiri diolah dan bisa menjadi solusi. Cuman itu memang perlu adanya sosialisasi yang lebih masif lagi tentunya Pak. Harus, karena juga itu menelan biaya nggak sedikit Mbak. Itu harus ada keterlibatan pemerintah. Karena di sini ya kita masih penjajakan ya. Kemarin kita sudah sempat uji coba kan. Ternyata luar biasa. Hasilnya itu ya nggak ada hitungan 5 menit. Air limbah bisa jadi jernih seperti ini. Dari LIPI juga sama. Ya. Itu skalanya masih skala lab ya. Iya. Nantinya akan dikembangkan, tapi itu seiringnya waktu harus ada dukungan dari teman-teman pemerintah maupun pengusaha, karena biayanya sampai miliaran kalau dihitung-hitung. Kalau dianya sendiri yang bergerak di penelitian itu sudah habis ratusan juta ya. Wow. Kalau tidak dibantu pemerintah memang sulit sekelas komunitas untuk bisa mengembangkan itu ya. Nah, ngomong-ngomong soal limbah nanti kita tadi Pak, yang mencemari sungai yang sudah berpuluh-puluh tahun ini, bagaimana KPKL itu berkomunikasi dengan para pengusaha ini untuk sama-sama ayo kita selesaikan bareng-bareng? Kita pernah mengadakan family gathering, kita mencoba mengundang teman-teman pengusaha. Sebenarnya tidak hanya pengusaha sih, kita sendiri juga mempunyai andil dalam. Karena kita juga pengguna batik itu sendiri. Enggak, kita limbah rumah tangga kita juga. Iya betul. Itu berpotensi untuk mencemari sungai karena ada kustik, ada sabun itu kustik. Jadi kita jangan merasa benar. Pokok kita duduk bersama, kita mencari solusi bareng-bareng yang terbaik untuk kota, untuk kabupaten, agar sungai kita bisa terjaga. Karena saat ini ya, ketika musim hujan saja sungai itu bisa jernih, normal, artinya sesuai baku mutu. Karena ada pembilasan. Betul. Nanti panjang ceritanya kalau saya ceritakan lagi. Kita bisa bahas di segmen berikutnya. Nah ini tadi setelah tentang KPKL, kalau kepo-kepo bisa langsung aja main di mana Pak? Kita saat ini sekretariatnya berada di Kompleks Perumahan Binagria, Jalan Karet nomor 707, Blok A. Kalau sosial medianya Pak? Sosmednya ada di grup FB ada, di grup Facebook ada, YouTube juga ada, tapi YouTube perorangan itu yang bikin belum atas nama lembaga mungkin. Kalau Instagram belum ada Pak? Instagram belum bikin. Ini mungkin kita terinspirasi karena pandemi kemarin banyak yang bikin YouTuber yang berhasil ya. Kita mau mencoba untuk melangkah ke situ, mudah-mudahan nanti kan bisa menjadi media komunikasi dan sumber pendapatan juga. Iya betul. Dan juga untuk kelangsungan organisasi yang nanti juga pasti bisa berimpact ke masyarakat. Nah tadi kita ngomongin soal apa itu KPKL. Terus gimana Pak cara kita join, terutama anak-anak muda yang menjadi penggerak negara ini nantinya? Ya kita membuka seluas-luasnya kepada teman-teman muda, teman-teman yang mau ikut ataupun mau yang terpanggil untuk mengabdikan diri dan tenaganya untuk kelestarian lingkungan, untuk kita bersama-sama menjaga dan merawat lingkungan yang ada sehingga anak cucu kita nanti, karena kita sebenarnya hanya mewariskan nanti, hanya warisan. Kita tidak boleh mengeksplor alam itu semaunya kita, harus ada batasannya dan harus ada untuk mengembalikan lagi.
tidak harus diambil semuanya. Ya, konsep dayanya itu nggak cuma daya ke sesama yang sekarang bersama-sama hidup, tapi juga ke generasi berikutnya. Karena generasi berikutnya kan butuh lingkungan yang bersih, yang lestari, ya, sehingga mereka itu anak-anak cucu kita nanti itu bisa merasakan alam Indonesia yang luar biasa, yang seperti waktu saya kecil masih bisa berenang di sungai, masih bisa merasakan udara segar ketika pagi hari. Nggak banjir, Pak. Nggak banjir itu dulu. Memang dulu banjir itu 5 tahun, tidak tahunan. Itu banjir banjir sungai, banjir air hujan meluap. Oke teman-teman, jadi itu kalau teman-teman tertarik untuk masuk ke KPKL dan mengikuti kegiatannya supaya bisa berimpact bersama, berdampak positif bersama. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Syarif di media ya Pak ya. Facebooknya juga nanti ada, kita cantumkan nanti di description box tentunya. Dan jangan lupa untuk tetap melestarikan lingkungan apapun caranya, dengan sekecil apapun kalau kita bareng-bareng pasti bisa ya Pak. Oke, Pak, tadi kita sudah ngomongin tentang KPKL dan KPKL adalah merupakan komunitas yang ikut andil dalam memperjuangkan krisis iklim, gitu kan? Nah, emang krisis iklim itu kan udah terjadi udah lama ya, Pak. Kalau nggak salah sih mulai dari revolusi industri yang ada di Prancis itu mulai ada kalimat, bukan kalimat, istilah climate change. Ya, sampai sekarang kayaknya ini semakin berdengung keras gitu Pak di telinga kita, terutama kita yang tinggal di pesisir utara pantai Jawa gitu. Nah, apa sih Pak sebetulnya climate change itu, atau perubahan iklim atau krisis iklim? Terima kasih Mbak Farah ya, untuk pertanyaan terkait perubahan iklim. Sebenarnya perubahan iklim itu suatu peristiwa terjadinya pola perubahan yang terus-menerus terhadap iklim atau cuaca yang berada di suatu daerah atau lingkup global. Dewan PBB sendiri sudah ada badannya, UNFCCC, itu juga mendefinisikan perubahan iklim sebagai perubahan iklim yang disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi atmosfer. Apa sih guna atmosfer? Salah satunya adalah untuk menyimpan panas yang dipanturkan oleh matahari. Ketika sinar matahari memancar ke bumi, itu sebagian diserap oleh bumi untuk menghangatkan bumi. Kemudian sebagian kecilnya dipantulkan kembali keluar, dan sebagian lainnya disimpan dalam atmosfer. Itu untuk menjaga kestabilan kehangatan bumi. Namun saat ini kan banyak kerusakan yang dibuat oleh manusia melalui gas rumah kaca. Itu salah satu pendorongnya, penyebab perubahan iklim. Gas rumah kaca itu ada gas metan, gas nitrogen, gas karbon dioksida, itu dari kegiatan manusia lah. Mulai dari kendaraan bermotor, terus limbah gas buang pabrik, freon AC, freon kulkas, kemudian banyak hal lah. Sehingga hal ini bisa menyebabkan kerusakan atmosfer. Ketika atmosfer itu banyak kelebihan gas-gas yang seperti freon yang merusak, itu akan menebal sehingga panasnya itu berlebihan. Ketika panas berlebihan di atmosfer itu, ini yang menyebabkan nantinya akan menjadi pemanasan global warming. Itu yang nantinya akan menjadikan kutub utara dan selatan bisa mencair, dan ini nanti akan menjadi bencana. Dan sebetulnya memang ini yang terjadi saat ini. Dengan sebenarnya salah satu ROP itu ya dari ini pemanasan global warming ini. Kemudian juga ulah manusia ketika membuat sumur bor, sumur artesis, itu kan berpotensi menjadikan land subsidence, penurunan tanah. Karena ketika pengeboran yang sampai ratusan meter, itu dalamnya kan berongga. Ketika diambil terus-menerus, itu penurunan tanah itu kan terjadi. Dan ini sudah ada analisanya, sudah ada kajiannya. Ada beberapa tempat yang dipasang
mesin pengukur penurunan tanah. Di Stadion Keraton 1 ada, di Jenggot ada, di Stadion Parah malah. Saya punya fotonya, itu sampai 6 cm sampai 10 cm per tahun. Kalau di Jenggot masih, ya kita khawatir juga sih, Jenggot itu 2 cm. Kalau di daerah pesisir, daerah utara sampai 10 cm, 6 sampai 10 cm per tahun. Itu baru ini ya, artinya kita coba bayangkan 5-10 tahun ke depan, bagaimana anak-anak jenengan, apakah ya ampun, apakah bisa menikmati alam Pekalongan yang bebas banjir? Itu salah satu menjadi dampaknya. Jadi tadi faktornya itu ada banyak ya Pak. Faktor utamanya itu pasti ulah manusia. Ya, kita sepakati bahwa kerusakan alam ini adalah ulah kita, ulah manusia. Nggak mungkin alam bisa rusak ketika manusianya bijak dalam memperlakukan alam. Ya, betul. Jadi ternyata apa yang selama ini kita lakukan itu juga ternyata itulah yang membuat kita seperti ini sendiri gitu. Dari mulai aktivitas kita yang terlalu banyak menggunakan karbon, kemudian freon, terus tadi menggunakan kebanyakan air tanah, karena nanti rongga di tanah itu, karena kan air itu juga punya fungsi untuk menahan rongga itu ya, supaya tanah itu ketinggiannya itu masih seperti itu gitu. Nanti lama-kelamaan yang paling dulu mungkin Pulau Jawa tinggal separuh kali ya. Itu prediksi para ahli memang seperti itu. Jadi mungkin 10-20 tahun ke depan terbelah di Pulau Jawa. Mudah-mudahan kalau kita ada upaya sih tidak. Yang penting kan ada upaya. Iya betul. Apapun hasilnya Allah yang menentukan. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Sebenarnya saling berkaitan antara daerah atas dan bawah. Ya. Ketika daerah atas banyak pengalihan alih fungsi hutan, yang harusnya itu dilindungi, yang harusnya itu dilestarikan, diubah fungsinya menjadi lahan tanam untuk kentang. Itu kan berarti tidak ada daerah tangkapan air di situ, karena pohonnya ditebang. Itu yang kemarin menjadikan banjir, longsor. Itu dampaknya juga ke pesisir. Jadi saling berkaitan. Saling berkaitan, tidak bisa terlepas. Kalau di atasnya itu juga tidak mau mempertahankan itu, ya kena juga, ya bawahnya juga kena gitu. Karena memang ini benar-benar bukan masalah pesisir atau bukan masalah orang hidup, masalah bersama-sama. Tapi masalah bersama-sama. Kita emang harus bersinergi untuk bersama-sama berimpact bersama gitu, mencari solusi bersama. Iya, harus bersama, harus bergerak bersama-sama. Yang saya merasa kurang ketika masyarakat kurang sadar terhadap lingkungan, kurang care terhadap lingkungan. Ambok ya, ayo gerak bareng-bareng. Sekecil apapun apa yang Anda lakukan itu bermanfaat untuk alam. Dan ini butuh dorongan dan dukungan semua orang. Yang saya merasa kurang itu ulama. Mungkin ulama di sini perlu peran lebih besar lagi untuk bisa menyadarkan umatnya. Iya sih. Kalau kan ulamanya banyak, Mbak. Iya. Ya teman-teman IAIN kan mungkin juga banyak ustadz. Jadi saya mohonlah untuk setiap Jumat ataupun setiap acara-acara dakwah disisipkan untuk siraman rohani untuk lingkungan. Kan ada hubungannya, ada hadisnya, ada ayatnya juga. Betul, dakwah ke lingkungan itu juga, yaitu sebagian dari dakwah untuk lingkungan ya Pak. Kita berbuat baik ke lingkungan ya berarti mengajak kebaikan juga untuk umat gitu. Dan saya setuju banget sama Pak Syarif ketika peran ulama itu memang sangat krusial gitu, apalagi kita yang tinggal di Indonesia dan juga Pekalongan yang notabene kota santri, Muslim dan kota santri gitu. Dan luar biasa sih kalau memang dari para ulama-ulama yang kita kagumi dan juga kita tunuti gitu ya, syafaatnya, bukan syafaatnya siapa ya, ilmu-ilmunya beliau gitu. Kalau beliau bisa mengarahkan kita dan juga mengajak bersama untuk bersama-sama memperbaiki lingkungan, kayaknya itu jadi power banget. Karena kayak yang terjadi di pandemi saat ini, ketika orang-orang itu malas pakai masker, ketika ulama bilang ayo lindungi diri pakai masker, ya kita pakai masker gitu. Itu salah satu contoh. Iya, betul sekali.
saya jadi ingat Pak, jadi ada salah satu organisasi juga namanya GRID, Gerakan Rural Internasional, mungkin Bapak juga paham ya? Iya juga, pasti kerjasama juga sama KPKL? Belum sih. Belum. Komunikasi ya, tapi iya. belum ada plan ke depan untuk kerjasama. Iya, jadi dia juga berkegiatan juga di lingkungan, dan waktu itu sempat dihadiri oleh Habib Lutfi. Nah itu menurut saya apabila kegiatan-kegiatannya KPKL juga dihadiri oleh ulama-ulama besar, luar biasa banget pasti nanti powernya. Itu impian saya, artinya harapan saya ya. Mudah-mudahan masyarakat Pekalongan yang mayoritas Muslim ketika ulamanya turun bisa merubah mindset, merubah. Iya. Jadi tidak hanya disampaikan di mimbar saja, tapi betul-betul dilaksanakan. Ada gerakan. Sudah mulai sih sebenarnya. Ketika Hari Santri, kita pernah berkolaborasi dengan teman-teman santri, kita ikut turun ke sungai. Ya kita jadi leadernya kita. Jadi teman-teman panitia HUT Santri coba menggait kita untuk bisa memimpin gerakan di sungai. Iya, luar biasa sekali. Emang sinergitas dari semua kalangan, baik itu santri, orang biasa, ya pengusaha. Sudah dimulai sih. Iya betul. Dan semoga kedepannya terus berkembang dan jangan hanya yang di awal aja Pak ya, tapi harus sampai berkelanjutan lah. Oke, jadi kita tadi sudah membahas tentang climate change, dampaknya, faktornya Pak ya, dan juga apa yang harus kita lakukan. Nah, saya pengen memperjelas lagi sih Pak, terkait dengan dampaknya itu, terutama di Pekalongan. Pasti Bapak setuju dong kalau dampak yang paling berkerasa sih, yang paling terasa itu banjir ya, banjirop. Nah, banjirop itu kebetulan saya sendiri orang Wonokerto Pak. Ya, saya orang Wonokerto. Iya, merasakan sekali, dan saya juga merasakan dampak yang dilakukan oleh pemerintah terkait adanya tanggul yang ada di Wonokerto itu. Tapi itu memang sebagai upaya dan kita patut apresiasi kita bersama. Cuman setiap solusi pasti tidak bisa menyelesaikan 100% satu permasalahan. Pasti tetap ada kekurangannya. Nah, yang saya rasakan sebagai warga Wonokerto dan juga ya termasuk juga bagian dari Pekalongan pastinya, itu memang terselamatkan dana laut yang dulunya itu terjadi setiap bulan sekali, sekarang sudah tidak. Tapi kalau ini nih mau memasuki puncak musim hujan, kita tuh prihatin gitu loh Pak, karena yang terjadi kemarin adalah air itu tidak bisa mengalir ke laut karena terhalang dibendung oleh tanggul itu. Nah, menurut Bapak bagaimana menyikapi itu semua gitu sebagai masyarakat Pekalongan? Jadi semua yang telah diupayakan pemerintah untuk mengatasi banjirop itu saya sangat mengapresiasi. Memang salah satu solusi tercepat instan saat itu ya pembuatan tanggul. Tapi alhamdulillah di kota yang saya tahu, di kota mungkin juga kabupaten sama melakukan hal yang sama juga. Di kota banyak dibangun itu pompa untuk memompa air ketika menggenang, ketika berlebih itu dialirkan ke sungai untuk dibuang ke laut. Jadi salah satu solusi yang komprehensif menurut saya, dibuat tanggul tapi juga dibuat sumur pompa untuk membuang kembali air yang berlebihan tadi. Sebenarnya hal-hal yang terkait dengan bencana alam itu ya karena kesalahan kita ya tadi sudah diulas, kemudian karena kita kurang menjaga kearifan lokal. Ya kalau boleh saya menambahkan itu. Seperti apa Pak kearifan? Ya, kearifan lokal tidak bisa melestarikan ketika hutan itu harus dilestarikan, itu kan kearifan lokal. Ya. Kemudian ditebang alih fungsi. Itu sudah menyalahi kearifan lokal. Kemudian yang di kota sendiri waktu itu tahun 2004-2005 itu dibuat tanggul yang ada di Kuripan. Itu sebenarnya salah satu solusi untuk mengatasi banjir perkotaan. Dan memang efektif, kota tidak banjir waktu itu. Sampai 2014 atau 2012 kalau nggak salah. Setelah itu? Mulai rob. Karena debit airnya naik lagi? Karena fungsi sungai salah satunya adalah satu untuk membilas limbah. Membilas limbah rumah tangga, limbah industri. Yang kedua ketika itu aliran deras, kan di Sudet itu di Kuripan, itu yang arah ke Kalibangal 70%,
yang arah ke Loji kan 30%. Otomatis kan arusnya arus lemah. Ketika arus lemah nggak mungkin mampu untuk menahan gelombang laut masuk. Betul. Jadi ini meluap. Itu kearifan lokal yang disalahin salah satunya itu. Di samping pengeboran tadi. Ya kearifan lokal itu luar biasa sebenarnya kalau kita bisa menjaga. Karena itu potensi natural yang bisa menjaga keseimbangan alam. Karena alam juga mampu memanage dirinya sendiri, mampu merawat dirinya sendiri tanpa kita harus merekayasa untuk menyelamatkan. Alam sudah mampu. Cuman kitanya aja yang tidak menjaga itu, Aja yang kurang ajar. Iya, jadinya semua itu yang harusnya berjalan normal dan lancar akhirnya berantakan lagi. Nah tadi kita bicara tanggul Pak. Nah ini kan juga kita kata Pekalongan kan nanti ada itu ya wisata bahari, wisata laut. Sudah jadi sih, sudah launching kemarin. Nah itu apakah kan itu harapannya juga nantinya selain menjadi solusi untuk adanya rop itu dan juga sekaligus pastinya menambah daya tarik wisata dan perekonomian juga. Menurut Bapak apakah itu betul-betul akan terjadi khususnya di solusi dari rop itu yang kalau terkait wisata Pasir Kencana itu memang program pemerintah sudah sejak 2016 kalau nggak salah. Itu sudah ada blueprint-nya. Ya saya awalnya juga sudah melihat, alhamdulillah terrealisasi. Mudah-mudahan itu menjadi ya solusi untuk peningkatan PAD, untuk peningkatan perekonomian masyarakat. Tapi saya secara pribadi sebagai pegiat lingkungannya tidak kontraproduktif dengan kejadian rop yang saat ini masih ada di Pekalongan dan Kabupaten. Kemudian tanggul sendiri yang ada di Panjang sampai Wonokerto tanggul yang raksasa itu kan kondisinya saat ini sudah mulai mengikis, sudah terkikis. Itu kalau jebol parah banget itu. Tanggul raksasa setinggi 4 meter atau 5 meter itu sudah mulai mengikis. Saya ada fotonya, ada videonya. Yang saya khawatirkan kalau tidak segera tertangani ya kita bareng-bareng menikmati hasil. Tapi saya pada prinsipnya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait penanganan rop, baik itu pembangunan pompa, kemudian pembangunan tanggul, untuk sementara bisalah untuk mengeliminir dampak rop. Jadi harapan Bapak gimana dengan pemerintah yang juga membangun wisata itu, di sisi lain juga masih harus juga tetap terus mengawasi tanggul-tanggul dan juga pastinya membangun tanggul baru. Harapan saya jangan setengah-setengah kalau ketika membangun suatu proyek ya. Harus semuanya dikaji, baik faktor lingkungan, faktor alam, kemudian faktor pendukung yang menuju ke area wisata. Saat ini kan banjir. Panjang Kusuma Bangsa Sudirman juga banjir. Aksesnya kan susah. Mau dapat pengunjung dari mana ketika akses untuk ke tempat wisata saja susah. Kemudian itu satu lagi, Kota Pekalongan itu tidak bisa mempertahankan garis pantai. Karena tanggul yang di Kuripan, ketika gelontoran kan membawa lumpur. Lumpur ke muara itu membentuk garis pantai, jadi garis pantainya bisa dipertahankan. Kalau Batang masih bisa, karena harus deras. Kalau harus lemah, itu saya sudah usulkan dan alhamdulillah tahun ini mungkin tahun 2023 atau tahun ini direalisasi. Saya dari dulu tuh saya usulkan dibuat pintu di situ. 2004-2005 zaman Pak Samsudiat. Insya Allah 2004-2005 baru ini. Ya itu pembangunannya proses. Dibuat pintu, ketika musim hujan bukalah. Ketika musim kering buka. Ketika musim hujan air melimpah tutup nggak apa-apa. Jadi menyelamatkan kota. Jadi garis pantai itu nggak semakin ke selatan. Semakin tergerus ke selatan saat ini karena tidak ada permajaan. Itu permajaan yang lewat itu sedimen lumpur dari hulu. Hulu kan membawa lumpur, itu kan bisa menjadi sedimen di pantai. Itu yang mempertahankan garis pantai. Luar biasa ilmunya kita.
mendapatkan ternyata untuk mempertahankan garis pantai itu memang Itu kearifan lokal yang harus kita jaga. dari kearifan lokal lagi. Luar biasa. Nah itu tadi pendapat Bapak terkait dengan ini ya, program-program yang tadi kita. Nah, Bapak sama masyarakat Pekalongan sendiri, baik itu kabupaten maupun kota, baik itu yang ada di Hulu maupun di Hilir. Ya, saya berharap berharap sekali kepada teman-teman generasi muda, generasi penerus untuk bisa berbuat sesuatu. Sekecil apapun yang Anda lakukan untuk merawat, menjaga, dan melestarikan lingkungan itu sangat berarti. Karena gerakan ini tidak mungkin per sektor, harus bareng-bareng, harus serentak. Karena sudah mengglobal. Bencana itu sudah mengancam ke semua wilayah. Jadi agar prediksi para ahli yang 20-30 tahun ke depan Pulau Jawa akan terbelah itu mudah-mudahan tidak terjadi. Krakatau sendiri kan meletus. Kenapa gunung meletus? Karena banyaknya pemanfaatan sumber energi dari fosil. Salah satunya penyebab gunung meletus itu salah satunya itu. Saya kira Pak, dulu gunung meletus itu betul-betul bencana alam yang terjadi ya natural, tapi ternyata lagi-lagi itu ada faktor manusia. Karena berlebihan kita mengeksplor sumber energi. Wah, nggak main-main. Ya harus ada manajemennya, pemanfaatan juga harus ada manajemennya. Biar tetap berkesinambungan itu tadi. Biar tetap terjaga. Sustainable development itu memang penting sekali dari semua yang kita lakukan, baik itu kecil maupun yang sekelas industri besar gitu ya Pak. Jadi apa yang kamu bisa lakukan untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam. Ya, itu kuncinya. Itu statement dari Syarif, apapun yang kalian bisa lakukan untuk alam, lakukan sekecil apapun, lakukan dan lakukanlah secara bersama-sama. Luar biasa, saya senang banget bisa ngobrol sama Pak Syarif. Alhamdulillah bermanfaat. Alhamdulillah pasti insya Allah bermanfaat dan semoga ini menggugah hati dan juga pikiran kita semua untuk sama-sama sadar lah ini bumi kita bersama. Ayo kita jaga supaya anak cucu kita nanti itu bisa sama-sama menikmatinya. Dan dari saya speechless sebenarnya mau ngomong apa, karena saking saya jadi terbuka gitu. Ternyata banyak sekali sudah manusia lakukan, saya juga lakukan gitu ya, dan ternyata tuh dampaknya nggak main-main, ya cuma ke orang lain tapi juga ke diri kita sendiri gitu. Jadi semangat teman-teman untuk menghadapi ini semua. Ini PR kita bersama, jadi jangan saling menyalahkan. Ayo kita bangun rasa kepedulian lingkungan itu bersama-sama. Dan bagi yang pengen ikut KPKL, monggo langsung aja join. Ikuti kegiatannya setiap hari apa? Biasanya kita berkegiatan Jumat. Kita ada bersih sungai, ada sekolah sungai. Ada sekolah sungai, biasanya juga anak-anak Genbi ikut juga di situ. Dan buat komunitas-komunitas lain yang bergerak di bidang sama juga dengan KPKL, kalau mau mengajak kerjasama, monggo banget ya Pak. Terbuka lebar. Iya, terbuka lebar supaya kita tetap mempertahankan lah Pulau Jawa ini biar nggak terbelah ya. Jadi jangan sampai yang sudah dibuat risetnya oleh para ilmuwan-ilmuwan itu jangan sampai terjadi. Kita harus buktikan kalau kita bisa. Itu saja podcast dan bincang kali ini, semoga bermanfaat. Saya Farah Kusuma dan Syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode